Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sholaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin iza waqaba wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin iza hasad. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang bertamu Allah dan dimuliakannya, kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di masjid yang kita cintai ini. Tak lain tak bukan tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan salat Jumat berjamaah. Kemudian kehadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita menyatakan salawat, Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, amma ba'du. Harapan kita adalah dengan adanya kita bersalawat, semoga Allah dengarkan salawat itu, Allah gantikan dengan syafaat atau pertolongan, di mana pada waktu itu tidak ada pertolongan kecuali yang datang daripada Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang saya hormati, sebagai seorang khatib, saya tidak akan bosan-bosan mengajak, menghimbau dan menyeru kita semuanya, tentu khusus bagi diri saya pribadi. Mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepadanya. Berharap semua kita ini tidak akan mati kecuali berada dalam Islam atau selamat. Jamaah yang saya hormati, tadi setelah membacakan sebuah firman Allah yang saya petik dari surah Al-Falaq. Di situ Allah berfirman, Qul a'udzu birabbil falaq. Artinya Allah dan Rasul memerintahkan kepada kita untuk kita berlindung kepada menciptakan falak. Apa itu falak? Falak itu artinya adalah suatu waktu, suatu momen di mana malam hampir berakhir dan siang pun hampir menjelang. Kira-kira fajar seperti itulah. Jadi kita diminta oleh Allah, oleh Rasul, supaya berlindung kepada Allah, Zat pencipta langit dan bumi, pencipta matahari dan bulan, dan pencipta falak itu sendiri. Dari apa? Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan yang sudah Allah ciptakan. Jadi Allah itu maha baik, maha benar, maha sempurna. Tetapi Allah menciptakan kejahatan. Allah menciptakan ketidakbaikan. Allah menciptakan kebenaran, ketidakbenaran. Untuk apa Allah menciptakan itu? Supaya ada perbandingan. Dalam hidup ini tidak ada putih kalau tidak ada hitam. Tidak ada baik kalau tidak ada buruk. Tidak ada benar kalau tidak ada salah. Jadi segala sesuatu yang Allah jadikan itu pada hakikatnya, walaupun itu namanya buruk, tidak benar, ataupun jahat, namun di hadapan Allah itu bermakna kebaikan. Hanya saja kita memandangnya itu yang berbeda. Karena pemahaman kita tentu berbeda dengan pemahaman Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang saya hormati,
Timbul pertanyaan kita. Kita berlindung kepada Allah atau kepada Rabb pencipta falak tadi daripada kejahatan yang sudah dia buat. Kejahatan semacam apa? Keburukan semacam apa? Nah, inilah yang dinyatakan oleh Nabi. Apa kata beliau? Ada aduika nafsuka lati baina jambaika. Sesungguhnya musuh yang perlu kamu lawan itu adalah musuh yang ada pada diri kamu, yakni sebangsa hawa nafsu dunia syaitan. Nah, itulah musuh yang perlu kamu lawan. Timbul pertanyaan sahabat, ya Rasulullah, mengapa timbul hawa? Dijawab oleh Nabi, karena anasir angin telah memenuhi segala rongga pada kita. Kalau anasir angin itu bukan angin, tapi rohnya angin. Itu sudah memenuhi rongga pada kita. Nama rohnya adalah roh rehan. Sifatnya apa? Pantang kelintasan. Tidak mau melihat orang lebih sedikit. Tidak mau melihat orang pintar sedikit. Tidak mau melihat orang kaya sedikit. Tidak mau melihat orang sukses. Timbul iri dengkinya. Itulah sifat hawa yang ianya ada pada kita. Itu Allah yang menjadikan. Kemudian ditanya lagi oleh sahabat, ya Rasulullah, mengapa timbul nafsu? Karena anasir air telah menjadi urat benak tulang pada kita. Itu kata Nabi. Nah, apa itu anasir air? Bukan air. Anasir air itu apa? Rohnya air. Namanya apa? Roh rahmani. Nah, dialah yang menjadikan otak tulang pada kita. Itu sifatnya pantang kerendahan. Maunya tinggi saja, hebat saja. Pokoknya orang lain itu tidak hebat, yang hebat dia. Orang lain itu tidak bagus, yang bagus dia. Itu. Nah, kemudian ditanya lagi oleh sahabat, ya Rasulullah, mengapa timbul dunia? Karena anasir tanah telah menjadi daging, kulit, bulu atau roma pada kita. Apa sifatnya? Apa namanya? Namanya roh jasmani. Sifatnya apa? Pantang, rakus, pantang kekurangan. Sudah kaya, sudah banyak uang, banyak harta, masih mau mengambil hak orang lain. Itulah sifat dunia. Kemudian yang keempat, sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa timbul syaitan? Dijawab oleh Nabi, karena anasir api telah menjadi darah pada kita. Anasir api itu namanya roh idafi, sifatnya pantang tersing, tidak mau kalah. Nah, inilah yang Allah jadikan semacam keburukan, kejahatan. Ia ada pada kita. Bahkan juru unsur yang menjadikan tubuh kita ini itu dibuat dari itu. Jadi mau tak mau kita ini tidak bisa lepas daripada itu. Sifat hawa, sifat nafsu, sifat dunia, sifat setan, tidak lepas kita daripada itu. Makanya Allah perintahkan, Rasul perintahkan, berlindung aku kepada Allah daripada keburukan yang sudah dia buat. Nah, jamaah yang saya hormati, sifat yang empat ini, pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah, kalau disatukan, dia akan menjadi 10 sifat. Mulai pada ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, dan sombong. 10 tambah 4, 14, memunculkan 3 sifat, benci, dendam, dan menghancurkan. Jadi, pada diri kita, pada tubuh kita, pada jasad kita, ada 17 sifat buruk yang Allah jadikan kepada setiap kita. Nah, berlindunglah kita kepada Allah daripada kejahatan itu. Nah, jamaah yang saya hormati, sebenarnya pelaksanaan puasa yang kita laksanakan beberapa hari sesudah hari ini adalah pembinaan tentang itu. Tentang cara berlindung kepada Allah, tentang cara bagaimana menundukkan sifat buruk tadi. Makanya bahasanya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang beriman, telah sampai kepada kamu suatu momentum di mana kamu harus as-saum. As-saum itu artinya menahan, memenjarakan, membelenggu. Membelenggu apa? Kata Nabi, ia membelenggu setan. Makanya kata Nabi, jika datang bulan Ramadan, dibukakan semua pintu surga, ditutup semua pintu neraka, dan dibelenggu setan. Artinya Allah memerintahkan kita membelenggu setan. Mana itu setan? Itulah sifat yang 17 macam tadi.
Disuruh kita menahan, membelenggu. Jangan sampai dia keluar. Jangan sampai menjelma menjadi perbuatan dalam bentuk suara, kata, dan perbuatan kita. Itulah yang kita lakukan selama 30 hari yang sudah-sudah. Hari ini saudara kita ada yang merayakan kemenangannya. Insya Allah sebagiannya besok. Jadi hari raya itu adalah hari merayakan kemenangan kita seketika kita mengalahkan musuh yang ada pada diri kita masing-masing. Itu sebenarnya. Tapi apa boleh buat? Karena kita tidak mengerti persoalan itu. Puasa saja tidak, kita berhari raya juga. Dalam perang kita terhadap hawa nafsu dan syaitan kita kalah, masih juga merayakan kemenangan kita juga. Ya, tapi tidak apa-apa. Setidak-tidaknya kita berguyur menuju proses kepada kesuksesan itu. Selanjutnya ayat tadi mengatakan, apa itu? Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan yang ada Allah ciptakan. Nah, ayat berikutnya dikatakan, berlindunglah kamu kepada Allah jika datang kegelapan. Nah, kegelapan itu artinya pendengaran kita tuh tidak normal lagi, penglihatan kita tuh tidak normal lagi, perasaan kita tidak normal lagi, pemikiran kita tidak normal lagi. Berlindunglah kita, berlindung kita daripada kegelapan itu. Biasanya kalau pendengaran tidak normal lagi, penglihatan tidak normal lagi, perasaan tidak normal lagi, pikiran tidak normal lagi, biasanya kita cepat memutuskan. Makanya kata Rasulullah, kalau mau memutuskan jangan sedang marah. Jangan. Karena waktu kamu sedang marah itu, waktu itu kamu sedang gelap. Jangan. Nah, jadi di ayat berikutnya dikatakan daripada perempuan yang embus buhul-buhul tali. Perempuan itu dalam bahasa ajaran Islamnya, dalam ajaran tasawufnya, itu simbol perempuan itu simbol dunia, Pak. Makanya Nabi Muhammad itu seketika dia Isra Mi'raj itu kan dipanggil oleh perempuan kiri kanannya itu, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Ditanya oleh Jibril, ya Muhammad, kamu tahu tidak siapa yang memanggil kamu sebelah kanan, sebelah kiri? Kata Rasulullah, tidak tahu. Nah, itulah dunia. Dunia itu simbolnya perempuan. Jadi kalau perempuan tadi atau dunia tadi sudah menghembus-hembus buhul, nafasati fil uqad. Buhul itu artinya akidah kita sudah dihembus-hembusnya, sudah dirayu-rayunya. Biasanya kita akan salah. Makanya ayat terakhir, min syarri hasidin iza hasad. Dari kejahatan orang yang dengki seketika dia dengki. Siapa orang yang dengki? Kita kira orang luar, aman. Kalau orang luar dengki iri kepada kita, aman kita, Pak. Kita bisa menepisnya. Yang jadi masalah adalah yang dengki itu diri kita. Kita yang iri kepada orang, kita yang dengki kepada orang. Nah, berlindunglah kita kepada Allah daripada kejadian itu. Nah, oleh karena kita tidak begitu mendalami ayat ini, kita kira iri dengki ini orang, padahal kita. Nah, kalau kita sudah iri kepada orang, dengki kepada orang, apapun kebaikan orang itu pasti buruk. Apapun kebenaran orang itu pasti salah. Maka mulai gelap kita. Itulah yang disebutkan qul a'udzu birabbil falaq, min syarril ma khalaq, wa min syarril ghasiqin idza waqab, wa min syarril nafasati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan orang yang hasad seketika dia hasad. Dari kejahatan orang yang dengki seketika dia dengki. Dengki itu bukan orang lain, kita itu, Pak. Nah, oleh karena itu jamaah yang saya hormati, itulah informasi pada Allah dan Rasul yang mengajarkan kepada kita supaya kita hati-hati dalam hidup ini. Karena kita adalah ruh, ditiupkan ke dalam tubuh, tubuh itu punya unsur yang tidak baik. Hawa, nafsu, dunia, syaitan. Digabungkan muncul sifat 10, digabungkan lagi 17 sifat. Ada pada tubuh. Itulah kejahatan yang sudah Allah jadikan untuk menguji kita. Makanya ada kalimat berbunyi, dialah yang menjadikan hidup, menjadikan mati sebagai ujian bagi kamu. Hidup itu apa? Hidup itu adalah ruh. Mati itu apa? Tubuh. Jadi tubuh itu adalah ujian bagi kita ruh tadi. Supaya kita jangan sampai salah, keliru, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul melalui kitab-kitab Al-Quran yang ada. Demikian, terima kasih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa syairil mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang saya hormati, sebelum khutbah ini saya tutup, saya simpulkan apa yang saya sampaikan tadi. Allah memerintahkan kepada kita supaya kita berlindung kepada Dia, Sang Pencipta falak. Falak itulah waktu malam sudah mulai berakhir, siang pun sudah mulai datang. Itu fajar. Nah, artinya setelah fajar siang. Siang itu terang, tetapi hati kita mulai gelap. Disitulah kadang-kadang kita sudah mulai iri, mulai dengki, hasud, fitnah, macam-macam. Kemudian kita dihembus batin kita, ruh kita oleh wanita tadi, dunia tadi, hingga kita menjadi hasidin, orang yang hasad. Baik, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memaafkan kita, melindungi kita, mengarahkan kita kepada kebaikan dengan semua amalan yang kita harapkan. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malikal Qudusus Salam, ya la ilaha illa anta. Allahumma ya Allah, fi hazza zuhri hadarna fi adradika, aina hazarna fi adradika bi zaminin qasira, fazalika faghfir lana ala zunubana, faghfir lana ala zunubana, faghfir lana ala zunubana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fil lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana syaghira. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'u minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana na'udzubika bi kalimatika tammati minal bala'i dunya balil akhirah, azabi dunya zabil akhirah, fitnati dunya fitnatil akhirah, ala nafsina wal ahlina wal ikhwanuna wal a'maluna wal maluna la hawla wala quwata illa billahi alil azim. Rabbana wa taqabbal minas salatana wa siyamana wa takhasu'anna wa tadarru'anna wa zikrina wa qira'atal qur'anna innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa itazil qurba yanhanil fasai wal munkar wal ba ya'izukum la'alakum tazakkarun wa la zikrullahi akbar wa aqimis shalah.